Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dengan NPM 24310420. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan buku pemrograman web di bab 4. Yang pertama itu CSS metodologi, menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kita menulis aturan button color red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun, ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kita mengubah pending pada kelas car untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan car di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specific Words dan side effect, di mana developer takut menghapus untuk mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana aja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM, Block Element Modifier. BEM adalah standar konversi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML terlihat jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna misalnya card. Elemen adalah bagian yang blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, misalnya card title, dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut, misalnya card feature, dengan menggunakan pemisah garis bawah ganda dan tanda hubung ganda. BEM menciptakan ruang nama, namespace, semu yang datar flat, sehingga kita menghindari penggunaan nested selectors yang meningkatkan spesifitas secara tidak perlu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card avatar roundlet. Namun, kejelasan yang ditawarkan tak ternilai harganya dan bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu item pasti berada di dalam menu dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen list item. Di tempat lain, BEM memaksa kita berpikir secara komponen. Jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkannya, kita diajarkan untuk memecahkan UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan, tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen induknya. Selain BEM, ada metodologi seperti OOCSS, Object Oriented CSS, dan SMA CSS, Scalable and Modular Architecture for CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antar struktur dan tampilan, serta pemisahan antar kontainer dan konten. Sementara SMA CSS membagi CSS menjadi 5 kategori: base, layout, module, state, dan theme. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten penerapannya jauh lebih penting daripada perdebatan metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas utilitas seperti red text atau menumpuk selektor, header, div, ul, lia saat dikejar deadline. Namun hutang teknis ini akan berbunga dengan cepat. Kode yang tidak terstruktur akan menjadi write only, hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi, memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS karena takut menyentuh kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan.
Yang kedua, CSS preprocessors memberi kekuatan super pada CSS. CSS murni vanilla CSS dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS preprocessor seperti SASS, less, dan stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi menjadi CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SASS, khususnya sintaks CSS, telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa. Fitur yang paling dicintai dari SASS adalah nesting bersarang, yang memungkinkan kita melakukan aturan CSS mengikuti arahan virtual HTML-nya. Alih-alih menulis navbar, lalu navbar logo, lalu navbar menu, kita bisa menulis blok navbar dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya dan berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SASS juga memperkenalkan simbol ampersand, simbol dan untuk mempreferensikan selektor induk yang sangat berguna untuk menulis pseudo class seperti dan hover atau elemen BEM seperti dan elemen. Namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam, lebih dari 3 level, yang bisa memicu spesifitas tinggi dan membengkaknya ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variabel menggunakan tanda $. Sebelum adanya CSS custom properties, variabel SASS adalah satu-satunya cara untuk menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode warna merek, jenis font, dan ukuran jarak. Dengan mendefinisikan primary color di satu file konfigurasi, kita bisa menggunakannya di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut, dan perubahan akan otomatis merambat seluruh aplikasi setelah dikompilasi. Ini adalah penerapan prinsip dry, don't repeat yourself, yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain sistem. SASS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixins dan function. Mixins memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali. Mirip seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah mixim untuk media query atau mixim untuk membuat efek flag center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mixim, membuat gaya menjadi dinamis. Selain itu, SASS memiliki fitur partials dan import yang memungkinkan kita memecahkan file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular. Misalnya header.scss, button.scss, variable.scss, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS final saat produksi. Meskipun CSS native kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SASS, SASS tetap relevan karena fitur-fitur canggihnya seperti operasi matematika kompleks, loop, dan manipulasi warna yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Menggunakan preprocessor juga berarti kita menggunakan fitur CSS masa depan hari ini tanpa menunggu semua browser mendukungnya. SSS bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS hari ini. Yang ketiga, utility first concept, revolusi kontroversial. Jika BEM dan SASS mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkannya gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan, total utility first. Alih-alih membuat kelas BTN primary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya, Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil, utility classes, yang masing-masing hanya melakukan satu hal, seperti
latar biru, padding, rata tengah, sudut melengkung. Developer membangun antarmuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML, mirip seperti bermain Lego. Pendekatan ini seringkali mengejutkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun, di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar, masalah penamaan, dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind, kita tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti sidebar, inner, wrapper, bottom. Kita juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kita hanya menggunakan ulang utilitas yang sudah ada. Hasilnya, ukuran file CSS kita cenderung berhenti tumbuh. Meskipun aplikasi terus bertambah besar, selain itu, karena gaya didefinisikan langsung di HTML, kita bisa menghapus elemen HTML tersebut dan gayanya pun ikut hilang tanpa meninggalkan sampah dead code di file CSS yang sering terjadi pada pendekatan tradisional. Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain tokens yang terkonfigurasi dekat dengan ketat di Tailwind config.js. Tailwind membatasi pilihan kita pada skala nilai yang sudah ditentukan. Misalnya margin hanya boleh M1 sampai 4, sehingga mencegah penggunaan magic numbers sembarangan seperti margin 13px. Ini memaksa konsisten desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kita butuh warna merah, kita pakai text range 500. Semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca. Namun, argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern, component based, kita jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya, kita membuat komponen button satu kali dengan 20 kelas Tailwind, lalu di tempat lain hanya memanggil button yang bersih. Jadi, kekotoran itu terenkapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen, bukan tersebar di seluruh kode aplikasi. Tailwind justru bersinar paling terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Fitur JIT, Just in Time compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML atau JS kita mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kita gunakan dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi fitur responsif seperti MD Flagbox hanya di layar medium ke atas, dan stage modifier seperti hover BG Blue 700 membuat pengembangan UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML. Tailwind bukan sekadar library CSS, tapi semua API untuk sistem mendesain. Yang keempat, modern CSS features, kekuatan native browser. Sementara alat eksternal seperti SASS dan Tailwind bertarung standar CSS natif di browser terus berkembang pesat, mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Fitur paling berdampak adalah CSS Custom Properties yang dideklarasi dengan nama variabel dan dipanggil nama var. Berbeda dengan variabel CSS yang mati setelah dikompilasi, variabel CSS hidup di dalam DOM. Artinya, variabel ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah hanya dengan mengubah nilai variabel warna pada body dark mode. Dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu membuat ulang CSS. Fungsi matematika SALC juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampurkan unit dengan berbeda seperti width SALC 100% 20px yang menjamin elemen selebar layar dikurangi dengan
margin tetap 20 px. Lebih canggih lagi, fungsi claim main preferred max memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fleet cair. Misalnya font size claim 1 rem 5 VW 2 rem. Berarti ukuran font minimal 1 rem idealnya 5% dari lebar layar, tapi tidak boleh lebar dari 2 rem. Ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Pseudo-class modern seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi yang setara dengan jQuery di masa lalu. Selector has sering disebut sebagai parent selector yang telah diimpikan developer pada 20 tahun dengan car has image. Kita bisa memberi gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar dalamnya. Ini membuat kemungkinan styling kontekstual yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan CSS murni. Sementara itu, where memungkinkan kita menulis selektor kelompok tanpa menaikkan spesifitas. Sangat berguna untuk membuat gaya default yang mudah ditimpa overhead. Fitur tata letak logis juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi. Menggunakan margin inline start alih-alih margin left memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks, baik itu di kiri maupun di kanan. Untuk bahasa Arab atau Hebrew, demikian pula dengan block size tinggi dan inline size sebagai lebar. Mengadopsi properti logis ini membuat aplikasi kita feature proof dan siap untuk pasar global tanpa perlu refactory besar-besaran di kemudian hari. CSS modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks pengguna. Evolusi CSS native ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung oleh native. Menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani pengguna dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut. Use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh. Pelajari standar web dan gunakan alat bantu hanya ketika standar tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan kita. CSS in JS Overview mengawinkan logika dan gaya. Evolusi arsitektur frontend menuju component-based arsitektur seperti React, Vue, Angular, melahirkan paradigma baru dan kontroversial namun populer. CSS in JS pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Style Components dan Emotion memindahkan definisi gaya dari file CSS terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah bahwa jika komponen UI, HTML, dan logikanya JS sudah digabungkan, mengapa gayanya CSS harus dipindah? Dengan CSS in JS, kita bisa menulis CSS di dalam string tempelan literal JS, dan library akan otomatis mengenerate nama kelas unique hash seperti sc, bdf, bbq, dan menyuntikkannya ke dalam halaman. Keuntungan utama CSS in JS adalah scoped styles, gaya terisolasi secara default. Kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut secara konflik nama kelas, karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, prompts komponen, dan stats. Kita bisa menulis gaya seperti colors, prompts primary, blue, gray, yang membuat gaya bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya tersentralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun, kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead. Browser harus mengunduh library CSS in JS, memparsing JavaScript,
mengeksekusi logika gaya, mengenerate CSS, lalu menyuntikkannya ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle CSS. Masalah lain adalah FOUC, Flash of Unstyled Contents. Jika konfigurasi server-side rendering SSR tidak dilakukan dengan benar, di mana pengguna melihat halaman berantakan sekejap sebelum gaya dimuat, sebagai respons terhadap masalah performa ini muncul gelombang baru library Zero Runtime CSS in JS seperti Linaria dan Vanilla Extract. Alat-alat ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development. Tapi saat proses build, mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file CSS statis biasa. Dengan cara ini, kita mendapatkan keuntungan pengalaman pengembangan dari CSS in JS tanpa mengorbankan performa pengguna, user experience. Ini adalah kompromi arsitektural yang cerdas dan menggabungkannya yang terbaik dari kedua dunia. Debat antara CSS tradisional, utility first, dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena masing-masing memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional bagus untuk performa tapi sulit dikelola dalam skala besar. Tailwind mempercepat perkembangan tapi mengotori HTML. CSS in JS menawarkan isolasi dan dinamisme terbaik tapi bisa membebani runtime. Sebagai mahasiswa dan calon arsitek, tugas kita bukan mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks proyek. Apakah kita membangun dashboard admin yang butuh cepat jadi atau desain sistem perusahaan besar yang butuh isolasi ketat, atau landing page sederhana yang butuh performa maksimal, CSS native? Pilihan alat kita harus didasarkan pada kebutuhan arsitektural, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Yang keenam, integritas keislaman. Kerapian, efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-tarib, ketertiban, sebagaimana salat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal, rusak atau sulit dikembangkan jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan sekedar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah potensi kekacauan. Kode global mencerminkan karakter seorang muslim yang hidupnya teratur dan disiplin. Prinsip don't repeat yourself yang diterapkan melalui penggunaan variables dan mixins pada CSS prosesor SASS, sejalan dengan larangan israf, berlebih-lebihan, dan tabzir, pemborosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Menuliskan kode yang berulang-ulang, redundansi, adalah bentuk pemborosan sumber daya komputasi, bandwidth menggunakan pengguna, dan waktu pengembangan. Dengan membuat kode yang modular reusable, kita mengamalkan efisiensi, memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesia-siaan. Pendekatan utility first seperti Tailwind yang mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil untuk membangun antarmuka dan kompleks mengajarkan kita tentang konsep ta'awun, saling tolong-menolong atau kerjasama antar elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh, bunyanun marsus. Tidak ada satu kelas yang merasa paling penting. Semua berkontribusi membentuk hasil akhir. Ini juga mengajarkan pragmatisme dan kecepatan dalam beramal. Musara'ah fil khairat. Kita fokus pada hasil dan manfaat yang cepat dirasakan pengguna tanpa terjebak pada birokrasi penanaman kelas dan yang berbelit-belit, selama tetap dalam koridor aturan yang benar. Konsep maintainability, kemudahan pemeliharaan dalam wujud nyata dari ihsan kepada sesama pengembang developer lain.
Rasulullah SAW bersabda, "Permudahlah dan jangan persulit." Hadis riwayat Bukhari. Menulis kode yang bersih, mudah dibaca, dan terstruktur adalah bentuk sedekah intelektual kepada rekan-rekan tim. Kita harus mengembangkan masa depan yang akan meneruskan proyek tersebut. Sebaliknya, menulis spaghetti codes yang rumit, sulit dipahami adalah tindakan egois yang menyusahkan orang lain. Taksir yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Penggunaan desain tokens dan single source of truth seperti CSS variabel untuk warna dan tipografi mencerminkan nilai istiqomah konsistensi. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah merubah warna, plan tergantung situasi, kecuali ada alasan yang membenarkan. Demikian pula desain web harus konsisten, warna primary blue harus sama di seluruh halaman. Variabel memastikan bahwa jika ada perubahan, ia terjadi secara menyeluruh dan serentak, menjaga integritas visual aplikasi sebagaimana integritas moral seorang muslim yang terjaga dimanapun ia berada. Terakhir, transisi ke arsitektur dan scalable dapat diskalakan mengingatkan kita pada visi amal jariah, amal yang terus mengalir. Kita membangun sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dengan pemikiran jauh ke depan agar sistem tersebut tetap kuat menopang beban di masa depan. Arsitek CSS yang visioner tidak mewariskan masalah hutang teknis kepada generasi penerusnya, melainkan mewariskan fondasi yang kuat yang memudahkan generasi berikutnya untuk terus membangun kebaikan di atasnya. Kesimpulan, menjinakkan kekacauan gaya. Bab ini mengajari kita menulis CSS untuk satu halaman itu mudah, tetapi mengolahnya untuk aplikasi skala besar adalah tantangan engineer yang serius. Berikut adalah prinsip-prinsip arsitektur yang harus kita pegang. Yang pertama ada metodologi mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa sifat global CSS adalah bom waktu. Metodologi seperti BEM bukan sekedar cara menamai kelas yang panjang, melainkan strategis isolasi namespace untuk memastikan perubahan pada satu komponen tidak merusak komponen lain di halaman yang berbeda. Yang kedua, program jangan hanya melukis. Dengan SISS atau CSS, kita berhenti menulis kode repetitif. Yang ketiga, paradigma utility first Tailwind. Kita melihat sisi lain dari koin di mana mengotori HTML dengan kelas utilitas ternyata menjadi solusi ampuh untuk masalah inkonsistensi desain dan pengembangan file CSS. Tailwind bukan sekedar library, melainkan penegak sistem desain sistem enforcers. 4. Kekuatan native browser. Jangan meremehkan apa yang tersedia di secara gratis. Yang kelima, tidak ada peluru perak. Perdebatan antara CSS tradisional, Tailwind, dan CSS JS tidak akan pernah usai karena masing-masing melayani kebutuhan yang berbeda. Dengan pemahaman tentang arsitektur gaya ini, kita siap melanjutkan ke bab 5. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.